Apakah kita perlu untuk belajar lebih banyak sosial media? Atau banyak orang berkata, jangan lihat YouTube karena di sana ada bisa film porno. Jangan lihat ini, jangan lihat itu, saudara. Yesus adalah jawaban. Benih hitam, apa itu? Namanya juga benih, saudara, adalah sesuatu yang ditanam. Tapi sayang warnanya hitam. Apakah Anda punya benih yang warnanya bermacam-macam? Ada merah, ada warna-warna yang lain, putih, orange. Tapi kebanyakan benih warnanya hitam ya. Nah, hari ini saya akan coba cerita dari sebuah kisah, yaitu seorang anak naik ke sebuah mobil taksi bersama ibunya. Dan sang sopir itu adalah orang yang sangat hitam. Saat itu ya di lingkungan yang begitu hampir semua orang adalah berkulit putih. Bagi anak itu kaget, kenapa sopir ini kulitnya hitam. Nah, singkat cerita, anak ini di dalam taksi kemudian bertanya kepada sang ibu, "Ibu, apakah bapak sopir ini orang jahat?" "Tidak, bapak sopir ini orang baik." "Kenapa warna kulitnya hitam? Kalau dia orang baik, kan harusnya kulitnya sama seperti kita, warnanya putih. Kalau dia warnanya hitam, pasti orang jahat. Kalau dia orang baik, pasti Tuhan tidak kasih dia kulit warna putih, warna hitam, tapi warna putih." Kemudian ibunya berpikir tentang hal ini. Tiba-tiba ibunya berkata, "Pernah nggak kamu lihat benih?" "Ya pernah, Ibu, saya biasa tanam biji benih pohon." Dan ibunya bertanya, "Warnanya apa benih itu?" "Ya, warnanya hitam. Tapi ketika tumbuh menjadi buah yang manis, pohon yang lebat." Dan dia berkata, "Saya sangat suka makan." Ibunya kemudian bicara dan sopir itu mendengar. Benih yang hitam, tapi itu hanya luarnya saja. Sesungguhnya adalah benih itu isinya begitu luar biasa, berguna bagi banyak orang. Kemudian anak ini dengan tertunduk dan dia berkata, "Ya ibu, saya salah ya. Berarti bapak ini adalah orang baik." Sang sopir kemudian mendengar perkataan itu dan sambil menyetir mobilnya dia kemudian menangis. Air mata keluar di pipinya. Dari penjelasan yang tadi kita dengar, cerita yang tadi, kita memetik beberapa hal yang harus kita pelajari. Bahwa penjelasan yang bijak akan membuat pengertian yang mendalam. Kadang-kadang kita ada di situasi yang dimana itu tidak kita mengerti, atau keluarga kita tidak mengerti. Tapi penjelasan saudara memegang kunci. Itulah dikatakan pengertian di dalam kebijaksanaan. Jelaskanlah supaya orang jangan salah menilai, salah mengerti. Jangan pernah abaikan pertanyaan anak-anak kita ketika dia masih kecil. Karena kalau Anda tidak menjawabnya, dia akan mencari jawaban di luar sana. Jangan pernah tidak menjawab pertanyaan anak-anak muda yang ada di gereja Anda. Karena kalau gereja tidak bisa memberi jawaban, maka dia akan mencari jawaban pada temannya, bahkan pada dunia, bahkan sosial media yang orangnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu kualitasnya. Anda harus membuka hati, tapi sekaligus menjelaskannya dengan pengertian yang mendalam. Perlu yang namanya kebijaksanaan untuk bisa mengerti akan hidup ini. Anak kecil tidak mengerti, tetapi lewat penjelasan Anda, salah mengerti dalam hidupnya membuat dia bisa kemudian kepahitan. Tetapi Anda dengan bijaksana menjelaskan, membuat anak itu menjadi anak yang justru bertambah pengertian, bertambah bijaksana. Wariskanlah kebijaksanaan itu kepada keluarga Anda.
Jangan biarkan mereka bertumbuh tanpa pengertian. Orang tua wajib untuk menjelaskan dan mengajari anak-anak. Mintalah, ajarilah, jawablah pertanyaan ketika mereka bertanya. Jawabanmu haruslah jawaban yang membuat dia mengalami kebijaksanaan. Hal berikutnya yang saya pelajari adalah sudah bijaksanakah kita yang memberi penjelasan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Coba tanyakan pada diri saudara. Sudah bijaksanakah penjelasan saudara? Hari ini ada banyak pertanyaan yang ada di sekitar kita. Sosial media, apakah kita perlu untuk belajar lebih banyak sosial media? Atau banyak orang berkata, jangan lihat YouTube karena di sana ada bisa film porno. Jangan lihat ini, jangan lihat itu, saudara. Padahal sekarang zamannya berbeda. Mari jelaskan untuk yang mana mereka bisa lihat, yang mana yang tidak boleh. Konsekuensinya seperti apa? Daripada harus melarang mereka tanpa menjelaskan, karena mereka akan cari tahu di luar sana. Saudara, anak-anak muda kita yang ada di sekitar kita, yang ada di keluarga kita, yang ada di dalam gereja, mereka perlu penjelasan, mereka perlu kebijaksanaan, mereka perlu untuk mengetahui hal-hal yang mereka belum tahu. Jangan buru-buru menghakimi mereka, jangan buru-buru mengkerdilkan mereka, tapi sharinglah, bertukar pikirlah, jadilah mentor yang baik di gereja Anda. Yang berikutnya adalah menenangkan dan mendamaikan suasana. Tidak ada lagi saling curiga, menghujat, berprasangka buruk. Tugas gereja hari ini di tengah-tengah perkembangan adalah bagaimana gereja memberi dampak kepada masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Karena kasih bukan hanya dibicarakan, tapi kasih perlu untuk kita lakukan. Ya, kita terbatas, tapi minimal ada niat di dalam hatimu dan tindakan dalam perilaku Anda. Lakukanlah. Engkau sedang menenangkan dan mendamaikan suasana. Engkau sedang berbagi dan menolak untuk saling curiga, saling menghujat, saling berprasangka buruk. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Maka yang terjadi prasangka buruk, yang terjadi saling curiga, saling menghujat. Saudara, mungkin saya akan cerita sedikit bagaimana beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lebih yang lalu, tepatnya di tahun 2009, Tuhan mengetuk hati nurani saya. Tuhan bicara seperti di dalam hati saya untuk panggilan kepada orang-orang miskin. Hari itu saya nggak punya cukup uang, dan jujur kita belum punya gereja, baru punya persekutuan doa, dan kita memulai dengan hanya 3 keluarga. Bersama saya 4 keluarga. Hanya 8 orang kami beribadah. Dan ketika jemaat kira-kira 20 orang, baru 1 tahun. Dan saudara tahu, tiba-tiba panggilan itu ada untuk melayani orang-orang miskin, memberi makan anak-anak. Itu pengeluaran yang besar, namanya juga memberi makan. Sedangkan kita baru memulai gereja. Tapi waktu engkau punya hati, daripada engkau sibuk menilai orang, sibuk berprasangka buruk terhadap orang, coba Anda terjun dan mendekati mereka. Demikianlah juga mereka selalu berprasangka buruk terhadap orang kaya, terhadap gereja, dan seakan gereja itu hanya buat orang kaya. Kita tidak sedang mengkristenkan orang, tapi kita sedang berbagi kasih. Kepedulian Anda sedang dinantikan. Saya mendorong Anda untuk hal itu. Kemanusiaan adalah panggilan kita semua. Berbuat baik adalah panggilan kita semua, tanpa melihat warna kulit, sipit, kaya dan miskin, latar belakang.
semua ciptaan Tuhan dan dikasihi oleh penciptanya. Saudara, itu yang membuat kota ini berubah. Kota Makassar yang dulu dikatakan keras, hari ini kota Makassar, kota Daeng, menjadi kota yang lembut. Kota Makassar menjadi kota yang damai. Tidak ada kerusuhan seperti dulu. Tidak ada kekerasan etnis seperti dulu. 10 tahun lebih hari ini saya melihat setiap tahun anak-anak teman-teman melayani ribuan orang, 1.000 orang lebih setiap tahun. Apa yang diajarkan mereka? Berbagi, ngajar bahasa Inggris free. Mereka ngajar bahasa yang lain free. Mereka ngajar nulis, mereka masak, memberi makan, memberi vitamin tanpa mengenal lelah. Pengusaha-pengusaha, orang-orang mereka urungan kita, urungan gereja, dan mendukung orang. Bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Tidak, kadang banyak yang sakit tapi ditolong juga. Pemerintah sudah melakukan bagiannya, tapi pemerintah tetap terbatas, saudara. Dan sangat baik bagi saudara pengusaha-pengusaha. Apapun agama Anda, terlebih engkau yang beragama Kristen, kasih dan lakukanlah itu. Ya, kita mungkin melakukannya baru sedikit dan masih sangat sedikit. Masih begitu banyak orang yang membutuhkan. Ulurkanlah tangan Anda. Di sinilah diperlukan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pikiran, ucapan, dan perbuatan kita telah selaras? Sekali lagi, kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita sedang berusaha untuk menyelaraskan perkataan, pikiran, dan perbuatan supaya orang merasakan kasih Tuhan. Mari bangkit, mari bangun dirimu, mari berjalan, mari ulurkan tangan Anda, mari mulai memberikan kebijaksanaan pengertian kepada orang-orang. Mari ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Mulailah beri penjelasan yang bijaksana. Benih yang hitam membuat anak ini yang tadinya tidak suka kepada orang yang hitam di negara itu, tapi kemudian dia menjadi orang yang menghormati orang-orang yang hitam. Andaikan hari itu dia salah paham, maka dia akan dewasa dan bertumbuh dengan sebuah pengertian bahwa orang hitam itu adalah orang yang jahat. Padahal tidak, saudara. Sang sopir pun menangis karena dia merasakan penghargaan daripada keluarga ini, dari anak dan orang tua. Dia merasakan pembelaan, dia merasakan pengertian. Saatnya gereja Tuhan turun di lapangan, keluar dari gereja, pancarkan kasih, tebarkan garam, dan jadilah garam dunia. Lewat perkataan, lewat tindakan, lewat apa yang kau perbuat. Dan engkau sedang membangun Indonesia, engkau sedang membangun manusia yang milik pencipta Tuhan semesta alam. Yesus adalah jawaban.